Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Saya dari kelas A8 akan melanjutkan presentasi tentang model penelitian pendidikan Islam. Setelah tadi dijelaskan tentang model penelitian itu pengertiannya seperti apa oleh Mbak Eva Novitasari, saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dan model penelitian apa saja yang dilakukan. Pendidikan Islam. Setelah kita membahas tentang penelitian, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu apa? Nah, itu kita harus mengetahui definisi ini terlebih dahulu agar kita itu akan paham pembahasan yang akan kita bahas itu apa. Dalam memberikan definisi tentang pendidikan itu ada beberapa pakar yang memberikan definisi. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Jadi tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk perkembangan jasmani dan rohani si peserta didik untuk membentuk kepribadian yang utama. Itu merupakan tujuan dari pendidikan, yaitu membentuk kepribadian si peserta didik. Itu tujuannya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa pendidik itu adalah pengaruh seseorang kepada orang lain dengan sengaja atau dengan sadar. Pendidikan oleh diri sendiri dan oleh lingkungan. Ini menurut pendapat yang lain. Jadi pendidikan itu adalah pengaruh seseorang kepada orang lain. Jadi ada pengaruh, contohnya yaitu guru kepada murid dengan sengaja, pendidikannya dengan sengaja. Nah, ini dinamakan pendidikan. Jadi pengaruh seseorang kepada orang lain. Kemudian secara formal pendidikan adalah pengajaran, tarbiyah atau taklim, sebagaimana Muhaimin mengatakan bahwa pendidikan adalah aktivitas atau upaya yang sadar dan terencana dirancang untuk membantu seseorang mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual maupun mental dan sosial. Jadi ini pendidikan menurut Muhaimin, itu aktivitas atau upaya yang sadar terencana. Jadi ada aktivitas yang dilakukan secara sadar dan terencana. Ini menurut beliau. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah proses perubahan dan pengembangan potensi serta kualitas seorang, baik melalui dirinya, lingkungan, ataupun orang lain, demi mencapai kehidupan yang sempurna dengan menunjukkan eksistensinya secara fungsional di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ini definisi kesimpulan dari semua definisi di atas tadi yang saya sebutkan. Jadi pendidikan ini merupakan proses perubahan dan pengembangan potensi serta kualitas seseorang, baik melalui dirinya, lingkungan, atau orang lain. Jadi yang diharapkan dari pendidikan ini adalah perubahan si peserta didik. Nah, perubahan ini bisa melalui dirinya sendiri, dia belajar sendiri, atau bisa lewat lingkungan, atau bisa orang lain, bisa guru, temannya, atau apa, itu bisa dinamakan dengan pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan sebagai fungsi, ini berfungsi di tengah kehidupan masyarakat, menjadikannya sebagai seorang yang berfungsi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Setelah kita membahas tentang pendidikan, selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan Islam. Tadi kan membahas pendidikan. Dan sekarang kita merujuk lagi membahas tentang pendidikan Islam. Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan Islam itu merupakan bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Jadi lebih spesifik lagi pada ajaran Islam. Jadi dia berkembang, mengharapkan seorang guru agar anak itu berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.
Kemudian ada yang mendefinisikan adalah pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama atau menjadi insan kamil. Jadi diharapkan peserta didik itu menjadi insan kamil. Insan kamil itu manusia yang sempurna, baik zahir maupun batin, untuk dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat, baik untuk manusia dan kepada Tuhan. Itu merupakan insan kamil. Jadi dia itu bisa memberikan manfaat kepada siapa saja. Kemudian untuk pengertian model penelitian, maka bisa kita dapat simpulkan bahwa model penelitian dan pendidikan Islam itu merupakan bentuk-bentuk usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah pendidikan Islam yang berkisar pada peserta didik, pendidik, lingkungan, dan komponen-komponen lainnya. Jadi ini yang kita bahas nantinya. Jadi tentang model penelitian pendidikan Islam itu yang kita bahas merupakan satu, yaitu tentang peserta didik, kemudian pendidik, lingkungan, kemudian komponen-komponen lainnya yang berkaitan dengan mereka, dengan semuanya itu. Kemudian tentang model penelitian pendidikan Islam. Model dan jenis penelitian pendidikan Islam secara umum tidak berbeda dengan model dan jenis-jenis penelitian dalam penelitian pendidikan yang lainnya. Ini jadi tidak ada perbedaan. Hampir sama, perbedaannya hanya pada objek dan sumber kajiannya. Ini yang beda. Penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian yang menggunakan hipotesis dan penelitian yang tidak menggunakan hipotesis. Kemudian jenis-jenis penelitian pendidikan Islam berdasarkan pengukuran dan analisis data. Penelitian itu ada tiga, yaitu penelitian kualitatif, yang kedua penelitian kualitatif, yang ketiga yaitu penelitian campuran. Penelitian campuran itu menggabungkan, mengkorelasikan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Penelitian yang sering menggunakan cara ini adalah penelitian eksperimen dan survei. Jadi kalau penelitian kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu penelitiannya dinyatakan dengan angka. Quantity, nah, itu kan quantity kan angka. Mulai karenanya penelitiannya dinamakan kuantitatif, yaitu dinyatakan dengan angka dan dianalisis dengan teknik statistik, bisa menggunakan eksperimen atau menggunakan survei. Jadi seseorang melakukan survei di lembaga sekolahan atau yang lainnya, di lembaga pendidikan. Nah ini kita survei, kemudian akan menghasilkan data. Inilah yang dinamakan dengan penelitian kuantitatif. Akan menghasilkan data, angka-angka, yaitu penelitiannya dinamakan kuantitatif. Kemudian penelitian kualitatif yang kedua, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Penelitian yang sering dilakukan dengan cara ini contohnya adalah studi kasus dan penelitian sejarah. Jadi penelitian kualitatif itu lebih pada kualitas yang diteliti tersebut. Jadi datanya tidak dinyatakan dalam bentuk verbal, datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan statistik. Di penelitian sejarah, contohnya nanti kalau meneliti Islam, yaitu sejarahnya bagaimana, itu menggunakan penelitian kualitas dalam sejarah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu metode campuran. Ini merupakan gabungan atau mengkombinasikan antara
penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi ini dikombinasikan, digabungkan menjadi satu. Nah, ini yang lebih akurat ya, yang campuran ini. Karena menggabungkan kuantitatif, data yang ada dalam bentuk angka, kemudian kualitatif yang ada. Nah, ini nanti yang lebih akurat. Kemudian banyaknya jenis metode penelitian dilandasi oleh adanya perbedaan pandangan dan dalam menetapkan masing-masing metode. Metode dalam penelitian itu sangat banyak sekali. Contohnya yaitu metode deskriptif, kemudian metode studi banding, dan penelitian survei. Ada banyak sekali. Itu penelitian pendidikan Islam, jenis-jenisnya yaitu penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Demikianlah presentasi dari saya. Bila ada salahnya saya minta maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.